Oh nggak apa-apa. Tanyain aja semuanya. Let's go. Nih bapak kamu nih di Google gitu. Tata krama harus dijaga. Iya. Ngomong lu harus dijaga. Oke. Dan sedangkan kasus gue banyak. Gue kepo banget dong, coba lo ngomong bahasa Rusia dong, apa kayak gitu. Assalamualaikum. Hai guys. Ni hao, daja hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Dan ada Dora Partayana. Jadi ini tuh nama segmennya, sebenarnya kita belum kasih nama segmen. Kemarin gue sempet ngasih tahu apa, ngobrol di mobil ngodi villa. Di villa. Bah, kalau kalian ada nama segmen yang cocok, kalian komen di bawah ya. Nanti kita pilih yang terpilih bakal kita kasih uang jajan. Gila, keren banget. Lu pakai duit kalian kan? Iya. Iya dong. Kita kan punya duit bareng. Iya. Tapi aku appreciate banget sih buat dua pengacara karena udah jemput aku dari Tangerang ke Pejaten sih. Oh jelas Karena dong. tamu-tamu yang sangat spesial. Iya. Wah terima kasih udah deket-deket. Jadi dua pengacara gue tau kontennya pasti pertanyaan ngegibah-gibah orang nih. Kita gibahin diri lo aja. Iya. Sama aja karena tuh tetep banyak ya. gibahin. Ya udah boleh. Kita gibahin bintang tamunya. Oh Iya, gitu. iya. Sebelum kita gibahin bintang tamu, boleh nggak aku makan dulu? Oh boleh. Mau makan apa nih? Bebas. Bebas Pokoknya ya. aku pingin ada sedikit bali-balinya karena aku di Oke, Jakarta. oke. Jadi kebetulan banget kan di Jakarta baru buka Tempong Bu Indra ya. Nah, iya. Jadi Oh, baru ya? Baru. Belum lama. Di Lu mana? belum pernah makan Tempong Belum Bu pernah. Indra? Beli demi apa beli? Serius, aku cuma terakhir makan babi guling dong di Serpong. Apa babi guling aja? Apa babi guling? Ide bagus. Nggak boleh. Boleh? Enggak. Ida bagus sama saya, Ida bagus murah. Oh, gitu. iya. Gimana sih udah 4 tahun kenal? Ya kan taunya Nama kamu tuh panjang banget. Iya, Taunya cuma turah. Apa tadi? Partayana. Ya udah kenalan dulu ya, Ida bagus nggak Partayana itu nama lengkap. Tapi kalau di konten Turah Partayana Nah, aja. berarti nama panggung lo itu doang kan? Benar. Gak Gitu. salah dong, kita nggak tahu. Iya. Kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung aja lanjut biodata TTS. Iya. Terus Rencana kriteria? nikah di umur 30 sih. Jadi kayak kalau memang ada calonnya ya. Tolong dikoreksi ya. Koreksi. Rencana nikah lagi. Iya. Ya, jangan salah, soalnya kalau ngurus surat di pemerintahan lo ada surat keterangan sudah pernah menikah. Langsung aja lanjut OTW sambil di AC agak digedein dikit, agak panas di belakang. Lanjut ya. Oke. Sebelumnya kita waktu ngajak beli turah untuk collab, kita udah tanya guys, ada nggak pertanyaan yang kita harus hindari? Oh nggak apa-apa. Tanyain aja semuanya. Dengan turah yang penuh dengan kontroversial ini. Maksud gue gini, tiap kita ketemu ada aja yang terbaru, gebrakan terbaru dari turah. Benar sekali. Gebrakannya banyak ya. Banyak banget. Macam guys. Itu macam. Jadi tiap kita ketemu turah tuh ada aja situasi dan status turah tuh yang berganti. Iya, betul. Nggak ada. Tapi benar. Ini nggak ada. Oh nggak ada ya? ada ya? Ini belum ada. Nggak ada. Gitu. Gak apa-apa. Emang sebenarnya setiap manusia punya kehidupannya masing-masing. Betul. Punya benar-benar. jalan ceritanya. Punya jalan ceritanya gitu. Oke, kita agak ngobrol-ngobrol santai dulu ya guys sama Iya. Beli Turah. Jadi Sambil kita perkenalan. on the way ke sana ya. Perkenalan dulu, berarti Beli Turah ini nama lengkapnya Ida. Bagus. Ida. Ida bagus, bukan ide. Ida bagus. Ida bagus, tapi kehidupannya nggak bagus. Itu Belum. Belum bagus. Kita nggak mulai ya, kita nggak mulai ya. Selalu dia yang mancing kita. Iya. Enggak apa-apa, karena emang aku lagi mempromosikan diri sendiri. Oke. Ngomongin dong, gitu. Oke, berarti Ida Bagus, Turah Partayana. Partayana. Berarti ya, kelahiran tahun boleh nggak itu kasih Karena tahu? kelahiran 97 Kak. Oke. Status statusnya? Duda. Ini di KTP nih, hidup. Beneran dong kan pasti Serius, anjir. udah diurus. Dalam sejarah tuh teman-temanku nggak ada yang statusnya cerah hidup. Cuma turah doang. Cuma turah doang. Iya, Tapi ini sebuah pencapaian hidup sih. gue gak mau mencapai itu sih. Gue gak mau mencapai itu. Tapi Oke. bangga banget ya, Bro.
Enggak, at Guys, least dia ya. sendiri loh guys, yang gitu. Nah, itu disclaimer nih. Enggak, itu sebenarnya kayak punya status ini tuh kayak gak ada orang lain Persaingannya juga. gitu. Iya. Iya. Maksudnya Lu lu beda gak dari yang lain gitu ya. Oke. Tapi itu bukan kebanggaan ya guys. Maksudnya Iya. pengalamannya itu menjadi sebuah kebanggaan. Iya. Oke. Ngomong-ngomong Iya, motivasi sih. Iya, gimana sih? Udah kita bahas makanan dulu deh tadi Nggak, tembongnya. berarti gini, lo mulai nge-YouTube tahun 2017. 2017 saat lo berkuliah di Rusia. Oke, berarti lo mulai ramenya 2017 tuh ya? Benar. Terus? Ramenya. Mulai ramenya? Mulai rame YouTube-nya, Bapak. Mohon Oh, maaf gitu. nih. Mulai rame. Emang ada rame apa lagi? Iya, dia kan banyak kontroversial Ya, yang kan. lupa ya. gua. Cari aja di Google gitu kan. Gua nggak mau ngomong, cari aja di Google. Oke. Apapun yang kalian lihat artikel tuh belum tentu bener guys. Iya, jadi lo mau sekalian klarifikasi di sini nggak? Ntar Iya, judulnya bener. sebenarnya yang terjadi pada turah di Rusia gitu kan? Aduh, ini kayak berat banget dah konten. Tadi kata lu let's go. Oke, nggak apa-apa. Iya, jadi sebenarnya apa sih? Tapi gue cukup penasaran turah apa sih yang sebenarnya terjadi sampai muncullah artikel itu. Sebenarnya ini obrolan. Sebenarnya kasusnya tuh bukan masalah di case-nya itu sih. Kayak Iya. misalnya kan ini buat teman-teman yang belum tahu, aku tuh ada kasus dua kasus nih. Banyak juga. Keren juga. Dan maksudnya kayak selain aku sebagai mahasiswa yang kuliah di Rusia, brandinganku tuh emang dikenal Tura tuh yang pernah ngelecehin di Rusia Yes. sama cerai gitu. Iya. Nah, Iya, sebenarnya yang jadi masalah di kasus di Rusia itu kayak kesalahpahaman aja gitu. Oke. Karena aku pun juga ada pernah diklarifikasi di YouTubeku. Ini benar-benar ceritain banget. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, gue beneran kepo lagi. Sesenyamannya. Senyaman aja. Sesederhana mungkin. Iya. Tapi sebenarnya aku udah bahas di YouTube juga sih, Iya, kayak iya. klarifikasi bahwa udah. itu tuh mau sama mau gitu. Oh, paham. Intinya Terus? itu aja. Jadi kayak kita nonton film di kasur 1x2 di asrama. Oke. Kita nontonnya pun juga Kasur 1x2. 2 cowok 1 cewek. Ngerti nggak? Dua cowok, oke. Dan itu menurutku kayak ya nggak ada masalah kecuali kayak gue ngajak lu tiba-tiba iya gitu. Iya. Ini benar-benar 2 cowok 1 cewek dan kita merencanakan dan si cewek itu yang nanyain gitu, ayo dong nonton nonton di kamar gua sepi anjir gitu. Ada tuh. Oh, oke. Emang muat buat 3 1x2. 1x2 jadi kayak nontonnya tuh kayak sempit-sempitan gitu. Oke, terus. I mean, Ya oke. udah kita nonton dong. Iya. Cewek itu emang pakai tank top gitu. Oke. Ya kalau aku gay, aku nggak tertarik lah. Cuman Iya. aku cowok normal dan emang aku ada track record sama cewek ini emang deket gitu. Oke, terus? Jadi sebenarnya kayak aku tuh kalau misalnya deket sama orang tuh emang udah ada sebelum itu udah ada chemistry juga. Iya. Jadi sebenarnya awal mula kita mulai kayak ya udah nih kayak udah kalau ada film horor kan nempel-nempel dikit gitu. Iya. Modus gimana gitu kan ya? Gimana gitu. Oke, Dan kita terus? sebenarnya udah fair banget, misalnya dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi kita nonton tuh gak ada masalah. Bahkan si cewek itu bilang, nonton lagi yuk, seru anjir gitu. Ngerti gak sih? Oke. Udah gak ada masalah gitu. Dan kita nontonnya 2 cowok loh. Bahkan dia cewek sendiri tuh yang milih kayak, kamu mau selimutan sama si cowok ini atau sama aku? Pasti dong sama aku karena track record kita udah deket gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya aku kaget aja sih kenapa si cewek ini tiba-tiba kayak wah lu ngelecehin karena lu balikan atau apa gitu ngerti? Oh, jadi dia ada- tuh sebenarnya kayak mungkin ya, sorry, sakit hati Ya, terus sakit akhirnya hati mungkin. Ada unsur sakit hati. Mungkin ada unsur bapernya gitu, aku nggak Iya. ngerti juga. Iya, Cuman iya, sebenarnya iya. kayak intinya banyak ya case-nya sama kayak Jerome Pauline ya. Jerome Pauline kan YouTuber yang kuliah di Jepang dan beberapa orang Jepang pasti nggak suka dong orang Indonya. Terkenal. Karena terkenal mungkin atau apalah karena iri dengki dan segala macam. Oh, Dan gitu. case-ku di Rusia sama juga mirip. Oh gitu. Karena aku lebih sering bikin konten tuh sama orang Rusia daripada sama orang Indo. Paham. Dan aku jarang ngumpul, itu salahku juga. Oh, sorry, sebelumnya lo tuh kasus itu sama orang Rusia atau orang Indo sih? Sorry. Sama orang Indo. Nah, karena brandingan Orang Indo? perempuannya orang itu Indo semua. Iya. Oh, tak pikir tuh orang Rusia. Gue juga Gak mungkin anjir orang Rusia ngelecehin aku mungkin. Sebenarnya case juga kayak gitu. Bahkan talent-talentku yang cewek-cewek Rusia ini, kita tuh nggak pernah, aku bahkan kuliah 5 tahun dan aku bikin konten selama 6 tahun ini kan, aku Iya. nggak pernah pacaran sama cewek Rusia. Bahkan aku nggak pernah deket. Oh, gitu? Jadi karena memang aku profesional buat ya udah kerja aja gitu. Oke. Tapi emang kebetulan sama orang Indo nih ya maksudnya kita udah sering ada satu organisasi lah kayak Indonesian Day gitu lah. iya. Kita tuh bareng-bareng gitu. Kayak aku ngasih tahu dia ngasih tahu aku, kita pergi ke cafe bareng. Jadi sebenarnya menurutku tuh salah satu yang mulai kita chemistry-nya ini kita kayak ada saling suka deh gitu.
Dan aku juga kebetulan putus juga kan. Jadi kayak ya udah, itu sebenarnya banyak banget case-nya yang dimana kayaknya intinya emang ini cewek nih baper aja gitu. Ini pendapatku ya, terserah dia mau ngomong apa. Tapi menurut dari pandangan gue sebenarnya juga kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya sama-sama mau. Terus dia sakit hati. Iya, Iya, orang berpandangan itu sih, cuman di artikel udah jelek kayak. kadang kan media ya. Karena kan ya lo public figure jadi bikin ada-ada lo tuh cerita. Iya, sebenarnya kalau kalian tahu fase masalahnya ya, kayak itu di tahun 2019 diangkat lagi 2020 sama orang yang nggak kita kenal juga. Jadi yang aku bilang sama kisah kayak Jerome Pauline kan, kayak ada yang nggak suka deh gitu, ngerti gak sih? Iya, Bahkan kita nggak kenal sama sekali gitu, makanya aku yang jadi masalah tuh bukan kasus pelecehan, tapi nyata ada beberapa orang Indo tuh emang kayak gini ya gitu. Digoreng lagi lah ya gitu. Nah, untuk lengkapnya kalian boleh cek Instagramnya Turah karena dia Atau udah di klarifikasi YouTube-nya kan. Turah. Iya, YouTube-nya Turah gitu. Pinternya dia tuh gitu. Kenapa? Dia pinter itu orang ngambil ininya Turah. Kalau soalnya yang gue baca adalah kalau Turah itu kan teman cewek banyak ya. Dan dia brand image di mana di sosial media emang friendly banget ke semua cewek gitu loh. Kayak minggu ini dia update dengan ini, minggu depan dia update dengan ini gitu. Gue aja jujur ya sebagai penonton waktu itu kita belum kenalan, terus Turah bikin konten sama 4 cewek Rusia yang cakep-cakep itu kayak bangke nih Turah gitu. Kenapa Bang Kevin? Ya bukan maksudnya bukan bangke yang kayak gue kesel sama Turah enggak. Kayak Turah nih mantep banget. Gimana ya? Iya, Cowok-cowok gitu. Dikelilingi cewek-cewek cakep gitu kan. Iya, bener. Nah mungkin dia ngeliat kelemahannya dari situ jadi yang dibikin serelate mungkin. Benar, itu sih sebenarnya case-nya. Iya. Dan aku tipikal orangnya tuh yang agak pasrah sih kalau ada masalah. Jadi kayak misalnya nih Kak Bima sama aku nih ada masalah antara bisnis. Misalnya kita hutang atau apalah, misalnya kayak kita 50 juta nih masalah bisnis tapi nggak bagus bisnisnya. Dan aku bakal bisa bayar 100 jutanya itu, Kak. Karena aku sepasrahnya tuh ya udah, aku nggak mau berhubungan sama Kak Bima lagi. Iya. Yang penting aku kelar aja gitu. Gak mau ribet lah ya. Nggak mau ribet. Tahu kok kamu orangnya kayak gitu kan. Salah satunya yang itu kan yang kemarin sama hubungan sebelumnya kan kamu tipe yang pasrah. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya kayak intinya adalah kayak waktu case di Rusia itu emang mereka tuh menyudutkan banget, dan aku tipikal orang ya udah aku minta maaf atas kegaduhan ini. Yang itu mereka nggak tangkep. Yang mereka tangkep tuh adalah minta maaf berarti Turah melecehkan. Paham. Jadi kayak ya udah nih gitu. Jadi sebenarnya banyak banget case yang sebenarnya aku nggak bisa jelasin juga karena memang orang-orang ini emang intinya emang brengsek aja gitu ke orang yang emang nggak suka sama orang itu gitu. Paham. Dan ini nggak sih agak capek nggak sih? Mungkin energi kita udah capek untuk klarifikasi lah, capek banget. Karena prioritas kita kuliah kan waktu itu, kuliah jadi YouTuber, bukan kayak mereka gitu, kuliah pengangguran gitu. Tapi dengan brand image kamu yang deket sana sini dengan cewek-cewek dan kontennya kayak gitu, mendengar pernyataan kamu yang bilang aku bahkan nggak pernah deket ataupun pacaran sama orang Rusia selama 6 tahun, itu emang agak membagongkan kan, agak shock gitu kan. Iya, makanya kalau mendengar itu gitu. Problemnya adalah aku emang tipikal orang yang masalah pribadi itu nggak pernah aku tunjukin. Ya udah, mereka brandingnya ngeliat di mata kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya udah gitu. Udah konsekuensi juga nggak sih? Iya. Jadi public figure lah. Tapi ini aku bukan membanggakan masalah-masalah pengalamanku Iya, juga. paham. Kayak aku tuh bahkan kayak ini menurutku pengalaman mahal aja gitu. Kayak mau misalnya aku punya anak pun juga aku bakal ngeliatin nih bapak kamu nih di Google gitu. Maksudku adalah kayak biar tahu aja kayak sisi orang tuh ada kehidupan kayak gini loh. Gitu. Ada ya semarah ini loh gitu. Iya, semarah ini gitu. Tapi gue cukup salut sama Turah, dia masih bertahan sampai sekarang dengan semua masalah-masalahnya. Betul. Bener nggak sih? Bener nggak? Enggak gitu ya, enggak gitu. Kesel banget. Terus kalian keluar dari jendela ini, wuh gitu Turah. Tapi bener nggak sih? Kayaknya aduh. Terus kalau kalian tuh ada masalah juga nggak? Kalau kita Masalah terbesar tuh ada nggak sih? ada. Wah ada dong Turah. Ada. Bertiga atau pribadi-pribadi Bertiga. gitu? Oke. Oh lah. Iya. Ini masalah apa dulu nih yang Turah tanya? Enggak, masalah bertiga. Terus ada misalnya kayak antara kolaborator gitu, atau enggak emang sama bisnis atau apa gitu. Yang kalau pokoknya di mau Jakarta lah. bisnis, kalau mau bisnis nggak ada sih, nggak ada yang sampai ribut atau apa gitu ya, namanya Kalau bisnis. misalnya memang udah nggak sejalan ya udah kita tinggalin kan. Iya gitu. Oh, berarti kasusnya yang itu yang. Tapi itu nggak gede banget ya sih? Gede. Enggak. Nggak gede banget, tapi itu salah satunya Sering kan digoreng kayak- aja, sering digoreng. Jadi digoreng. Jadi video kita di capture, di post di X, di post di TikTok, serius. Dan nge-view tuh udah jutaan, dan orang tuh nggak nonton video itu, padahal ada yang nge-post terus mulai ngehujat satu gitu, padahal mereka nggak nonton videonya. Terus kita take down. Ya ada kali ya semingguan lebih kita dihujat terus ya. Ah, serius? Serius? Turah, gue mau Ya. nanya lagi nih, kamu Boleh, ada boleh. ini nggak?
ada rencana buat kuliah lagi di Rusia. Kayaknya kamu sempat post di story katanya mau kuliah di Rusia ya? Pertama itu emang sebenarnya pingin kuliah lagi. Sebenarnya bukan kuliahnya sih, tapi lebih tinggal di sana aja gitu. Karena di tahun lalu 2023 dan 2024 itu emang aku diundang sama pemerintahnya nih, kayak Seru banget. emang. Jadi sebenarnya kayak aku berusaha, oh ya udah aku bahkan aku bikin statement kalau aku tuh nggak bikin konten Rusia lagi. Ternyata masih emang brandinganku nggak bisa lepas aja. Ya, Nggak bisa bahasa Rusia. Dari Rusia, jadi kayak ya udah pas diundang itu adalah salah satu kesempatanku buat oke coba kita trip lagi, kita rebranding lagi, dan emang pinginnya sih daripada kita bolak-balik ya udah stay for good aja gitu. Terus cerita dong suka duka di Rusia tuh, apa yang bikin lo tuh kayak jatuh cinta banget sama Rusia gitu. Jujur gue ngeliat postingan lo tuh kayak yang seru banget gitu loh. Tapi ini Kan biasanya kita lihat kan yang seru-serunya aja gitu. iya benar-benar. Tapi kalian harus tahu sih fun fact-nya kalau aku introvert. Oh iya. Nah, jadi kalau di Rusia itu agak sulit sebenarnya di depan video gitu. Dan orang Rusia kan cuek banget kan. Jadi sebenarnya aku merasa nyaman di Rusia itu adalah kita sama-sama individualis aja gitu. Itu pertama. Tapi kalau bagi orang Indonesia yang friendly butuh teman itu agak sulit sih gitu. Jadi kalau kalian pengen kuliah di Rusia atau emang trip di Rusia itu kalau kendala bahasa tuh udah gokil sih. Udah kayak kalian tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu sebenarnya kalau di Rusia ya. Cuman kalau masalah ngomongin konten, emang menurutku orang Rusia tuh kaku banget gitu. Kayak iya, nggak se-entertain itu. Bahkan kenapa ngangkat cewek Rusia itu terlepas beritanya lebih banyak cewek daripada cowok ya. Tapi kalau misalnya kita ajak konten teman-teman kita yang depan kamera, emang lebih fleksibel dan entertain tuh orang-orang Rusia ceweknya itu daripada cowok. Cowok tuh kan kaku gitu, kayak tegas, tau gak sih? Kayak patriot gitu. Patriot banget. Yang itu sih. Aku nanya deh, emang ini berarti kontennya benar-benar spesifik tentang aku apa aku nanya balik juga Iya boleh? nggak apa-apa, boleh. Kita kan ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Dari tadi gue keringetan sih, ini bukan ngobrol santai sih. Ini lebih ke Soalnya gimana ya Turah, kamu berat-berat banget masalahnya. Berarti kamu Jadi ada bingung. kemungkinan bakal tinggal di sana dalam waktu dekat ini atau gimana? iya, merencanakan iya, tapi doain aja kalau memang urusanku di Jakarta udah selesai. Terus kalau misalkan Kenapa? Ada urusan apa di Jakarta Aku sana? mancing-mancing nih, gimana sama Kak Desti? Emang ada apa sih Turah? Enggak, maksud gua udah harus diselesaikan. Iya, aku kan sekarang selain jadi content creator udah fokus di entrepreneur nih Ya. gitu. Aku Ya. punya Belly Studio kan udah datang juga kan. Iya. Dan itu nggak bisa ditinggalin gitu, nggak sebarang ninggalinnya. I see. Jadi mungkin aku berusaha untuk delegasin ke orang buat coba bangun Belinsky lebih bagus lagi gitu. Tanpa aku pun juga tetap jalan, karena kan brandingnya Belinsky ya udah nempel sama Turah nih Iya. gitu. Kebayang nggak sih? Kebayang. Yang gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi menurut kalian, ini boleh gak sih bahas anak? Ini jujur aku, Ya boleh aja. jujur aku orang yang udah pernah nikah dan cerai dan pingin punya anak ini, pingin nanya tentang Lo jelas ya. Iya, maksudnya kayak aku kepo banget sih, kayak punya anak tuh beban kalian tuh nambah atau emang sebenarnya ya udah gitu, kayak lebih happiness-nya tuh lebih tinggi gitu. Siapa dulu nih yang jawab gue? Boleh, Kali ya. Kalau gue tuh ngerasa happiness-nya lebih tinggi. betul setuju. Tapi sama. beban juga nambah ya. Itu nggak menutup nggak gue nggak munafik bilang bebannya nggak nambah, karena kalau pengeluaran pasti nambah banget tuh lo punya anak. Mulai dari perlengkapan baby dan lain-lain, vaksin dan lain itu nambah. Tapi itu ketutup sama kebahagiaan sih. betul setuju. Lu bayangin ya, gue bukannya gimana tapi maksudnya capek pulang kerja ngelihat anak tuh langsung hilang. Oke. Bener-bener langsung hilang. Yang dulu orang ngomong kayak gitu gue masih nggak percaya, sekarang gue mengalami dan ternyata benar gitu. Iya, iya. Oh, wow. Iya. Betul, tapi betul. Aduh, Bro, udah gak sabar pengen punya anak nih. Iya. Kita iklan dulu guys, sebentar ya guys ya. Iya. Iklan apa tuh? Terowongan. Iklan underpass. Iklan underpass anjir. Emang gelap banget ya? Wah, gelap banget. Hilang kan gitu? Gelap banget sih. Coba Bima Vivi belum mau jawab tadi pertanyaan Turah. Gue setuju, gue sependapat sama Desti. Jadi Vivi retweet doang. ya jadi gue retweet doang karena benar-benar ya capek banget nih udah keluar dari pagi. Terus ibaratnya ya gue keluar rumah aja tuh sedih karena gue ninggalin anak gue. Oke. Kan kayak terus pulang dia udah tidur. Terus besok pagi cuman main bentar, terus gue harus berangkat lagi. Karena makanya kita sekarang tuh bikin kayak weekend tuh kita harus sama keluarga. Ya jadi gitu sih. Kalau apa namanya? Tadi apa? Pengeluaran ya pasti nambah banget dong. Nambah banget. Apalagi lo harus nabung-nabung buat Masa sekolah depan, gitu-gitu. bener. Apalagi kayak waktu tuh berjalan cepet banget. Bentar lagi anak gue udah 2 tahun. Kayak bentar lagi bakal
sekolah Sekolah gitu nih, kan. gitu. Jadi kayak apalagi biaya sekolah pendidikan di Jakarta ya. Benar-benar. Itu menurut gue udah mahal banget. Jadi ya kita butuh nabung buat ya anak kita, kayak gitu-gitu sih. Gila. Berarti obrolan kalian juga bahkan udah beda banget ya? Enggak ya, sama aja. Nggak beda. Bedanya? Bedanya adalah kalau untuk obrolan ya, dilihat dari usia anak aja tuh udah beda. Iya. Misalnya usia anak Vivi tuh setahun lebih. Vivi ngobrol sama Sally C, lo tau Sally C nggak? Content creator juga yang punya anak seumuran Vivi. Itu gue udah nggak relate. Iya. Karena anak gue masih kecil, ngerti nggak lo? Oke. Karena dia sih belum menempuh itu. Iya, jadi gue belum masih gitu. Kalau gue udah menempuh kayak anak gue susah makan, anak gue yang kalau misalkan dikasih nonton TV gitu-gitu. Iya, ternyata obrolan perbedaan tahun aja tuh udah sangat berbeda menurut gue gitu. Ada nggak sih lo deket sama cewek nih contoh, terus tiba-tiba tahu gue duda, terus kayak oh duda nggak jadi deh gitu. Ada Sebenarnya nggak? kalau ada. Jadi aku dekat sama satu cewek. Oke. Bahkan emang ya aku jelasin dulu gitu. Oke, sebelum deket, sebelum kita mau menuju yang lumayan serius, ya aku kasih tahu itu dulu. Aku duda, aku ada masalah ini. Terus aku tipikal negatifnya tuh apa aja. Maksudnya kayak karakterku yang paling nggak disukain tuh kamu harus tahu dulu gitu. Sebenarnya lebih kesana juga sih. Aku emang orangnya insecure banget gitu. Orangnya memang apa-apa tuh ngebahas tentang aduh kayak aku gini lo kurangnya, selalu kayak gitu orangnya. Emang nggak tahu kenapa diriku emang kayak gitu ya anjir. Sama kok, gue juga gitu. Gitu ya, Virgo ya? Virgo ya? Enggak. Lu bukan Virgo? Leo. Oh Leo ya? Kan deketan tuh sebelahan. Iya, overthinking banget kan orangnya kan. Paham. Jadi sebenarnya kayak ke sana lebih ke sana sih arahnya, dan mereka tuh gak ada masalah gitu. Dan aku tahu si cewek ini juga ada masalah, jadi kayak oh ya udah emang setiap manusia emang punya kesalahan masing-masing aja udah gitu. Ngerti gak sih kayak punya masalahnya gitu. Jadi kayak ya udah saling mengerti gitu sih. Berarti akhirnya status sosial pun ini ya bikin orang ternyata ada yang mundur gitu. Padahal walaupun status lo itu duda tanpa anak ya. Benar. Tapi beratnya itu adalah yang case itu sih, yang di Rusia itu sih. Jadi kalau yang justru beratnya itu karena kasus yang di Rusia. Bener. Segimanapun kamu udah jelasin tetap dia kayak masa sih gitu mungkin ya. Bukan itu sih. Bukan itu. Yang mana lagi? Itu. Bukan, maksudku adalah gimana ya? Kalau kakak kan belum pernah kan punya kasus-kasus kayak gitu kan. Iya, Aku ada 2 kasus nih yang menurutku omongannya dari orang lain tuh berbeda aja gitu. Kayak contohnya ya, tentang perceraian gitu. Kalau perceraian tuh ya udah itu umum aja, tur kenapa tur gitu. Jadi itu dijadiin bahan olokan. Cuman kalau misalnya yang pelecehan ini kayak mereka tuh ngomong dari belakang gitu. Aku ngerasain itu, ngomong dari belakang. Dan misalnya aku dekat sama cewek nih, yang diomongin di belakang itu yang kasus itu yang di Rusia. Tapi yang kalau masalah perceraian ya semua orang kayak jadi tahu gitu kan, nggak ada masalah gitu. Jadi menurutku kayak mungkin mereka lebih sensitif aja sih. Sebenarnya aku nggak ada masalah aja kalau di antara dua itu. Oh jadi kayak ini ya, kayak paling lo deket sama Tura kan gini gitu. Oh paham. Iya. Jadi beda masalah, beda sikap orang juga ya. Bener. Tapi karena emang ya udah ya kayak mungkin ngelihatnya dari yang sekarang gitu. Iya. Jadi kayak ya udah sih. Tapi so far gue ngeliat, gak tau ya, di kacamata gue dengan semua updatean lo sih gue ngerasa lo bahagia aja Iya, ya. betul. Mungkin itu tadi lo orangnya pasrah kali, lo ikhlas, gak mau Iya, apa-apa, gak mau orangnya diambil. ikhlas, iya. That's why gue bilang lo itu termasuk orang yang keren banget masih bertahan, ngerti gak sih? Iya itu Karena ini- keikhlasannya dia. Iya. Tapi Kak Desti sebenarnya ini udah omongan ke-5 sih di antara teman-temanku yang lain ngomong kayak gitu. Karena mungkin teman-temanku juga kayak tur kayak gue kalau di posisi lu cerai sekarang ada kasus gini, gue nggak tahu ya gimana ngelewatin ya gitu. Apalagi teman-teman gue yang cowok-cowok pun juga ada kayak tur kayak kalau gue jadi lu kayak masalah gue udah menumpuk deh gitu. Masalahnya kayak dia tuh pernah juga sama cewek-cewek dan segala macam gitu, kenakalan cowok lah gitu. Iya. Dan kita ngeliat lo mas sekarang masih ya bener bahagia aja. Malah gue ngerasa kayak lo lebih bahagia sekarang. Masa sih? Iya, kalau ngeliat dari story. Karena itu yang ditampilkan dia di sosial media. Tapi di sosial media. Tapi sebenarnya ya emang pasti faktanya bener sih Kak Vivi emang lebih bahagia gitu. Kayak ngeliat dari TikTok lo, gitu-gitu. Iya, jadi ya doain aja guys, semoga aku di titik terakhir yang benar-benar gak ada masalah lagi. Amin ya Allah. Ya siapa tahu dengan masalah-masalah ini kan Tuhan mengangkat derajat lo. Iya, Ya. benar. Lebih kuat. Oke, ini berarti kita lanjut ngobrolnya pas ada makanannya ya guys ya. Oke. Bye. Oke guys, sekarang makanannya sudah ada, langsung aja kita bagikan makanannya ya. Ini punya siapa? Ini Ayo gue coba gak kita tahu buka lagi deh. apa ini. Baunya.
Nasi tempong. Gila, persiapan gue pengacara. Bener sih, harus pakai ini. Tapi ini di luar. Teman-teman. Lele. Awas hidup lagi dia jadi. Anjir. Tapi ya di luar kita ngonten, kalau gue sih juga nggak tahu mereka ya. Kenapa? Dia juga jadi makannya pakai kalau di mobil tuh jadi enak gitu. Iya, jadi gampang ya? Jadi bukan hal yang tabu gitu. Makan di mobil. Tadi Karena menurutku ya, karena kalian kan nahan makannya nggak sih juga salah satunya nggak? Hah? Gimana? Kan nahan makan juga, jadi kayak udah harus pingin makan. Bukan maksudnya. Ya mah tuh. Di luar Pantes dia masih jomblo. Ternyata diajak ngobrol nggak nyambung ya. Bentar, ngomongin apa tadi? di luar kita nggak ngonten. Iya. Kita udah terbiasa makan di mobil. Pertama gue. Iya. Jadi suka makan di mobil jadi bukan hal yang tabu. Oh, Kalau orang kan kadang ribut ya makan di mobil gitu. Iya, kita makan langsung aja Kalau gitu. kalau Oh, ribet gue, ya kan? Kalau gue, suami gue masih nggak mau makan di mobil. Dia lebih baik kita makan turun. Oh, Karena dia tidak Turang mau pakai ini. Itu orang mau pakai ini. apa tuh? Boleh. Piring. Nah, Lo mau pakai Bim? Mau. Kalau menurut suami gue tuh kayak, aduh ribet banget. iya ribet banget. Karena kan jadi kayak semua di tangan kita gitu, nggak ditaruh di Ini rempong meja. banget, apa beneran rempong? Ah, biasa ya. Dan kakiku kejepit, harus bentuk Z. Soalnya kalau enggak gue deket banget kayak gini nih kamera. Aman. Nah. Ini apa sih, sambal apa sih? Tempong. Aduh, gimana Lu sih? sebagai orang Bali belum pernah makan sambal tempong. Belum pernah, udah pernah. Cuman aku nggak tahu namanya tuh sambal Indra. tempong. Oh. Taunya apa? Jujur aku orangnya apatis banget sih, nggak tahu apa-apa. Jadi Apatis itu apa sih sebenarnya? apatis tuh cuek, Iya, nggak peduli. nggak peduli sama suatu. Oh, paham. Boleh beli makan dulu. Udah Makan. Silakan. Kasian banget dari pagi belum makan ya? Iya, sorry parah banget jangan ya. emosi lagi. Tuh kan, kita nggak mulai ya guys ya. Iya kode, karena tuh membantu cari Iya, jodoh. enggak, sekarang ini Karena deh, kriteria lo gini. tuh kita kan nggak tahu ya. Iya. Kalau kita nggak jadi. Oke, kalau ngomongin kriteria ya tuh harus kalian lo makan nih. Lo kan dari tadi nyerempet terus nih. Bentar, lu udah langsung nanya-nanya ini nggak ada kayak, ayo makan guys, gitu nggak ada. Oh iya, ayo makan guys. Selamat makan. Makan semuanya bismillah. Jadi gue dapet lelenya 2 guys. Kalau mau bilang ya. enak. Enak Lalu, sih. enak. Suka. Suka. Mantep Ji. Mantap sih. Ji tuh harus Ji, bapak. Itu Bapak. kayak, wah, enggak, Orang itu tua. Ji. Itu Aji. Aji itu Kalau bapak. Ci itu kayak enak kali loh gitu. Kalau Ji, Aji. Aji itu bapak. Kan tadi lo ngomongin kriteria. Terus apa deh? Gue lupa juga pertanyaannya. Kriteria lo apa sih? Gimana sih gitu? Kriteria gua minimal kaya sih dulu. Nggak salah sih. Nggak salah, Nggak salah. Enggak. Kedua, enggak sih. Sebenarnya lebih ke satu mindset sih. Terlepas dia kerja di korporat atau kerja sebagai entrepreneur atau content creator, yang penting satu mindset kalau aku tuh emang kerjanya di dunia kreator gitu aja. Dan dia support aja sih sebenarnya. Betul. Tapi jujur aku agak ilfeel kalau misalnya ceweknya tuh lebih mengandalkan calonnya gitu atau nggak pacarnya buat masalah finansial. Itu kenapa gue? Tetap tanggung jawabku adalah aku yang bakal biayain semua. Tapi kalau misalnya lu kayak mengandalkan kayak ya kan tugas lu, kayak kata-kata Iya. itu aku jadi sedikit ilfeel sih kalau ada Iya, aku ya. iya, Nggak tahu iya, di kalian. Jadi intinya lo mau pasangan lo itu sebenarnya punya penghasilan sendiri juga. Boleh ngunyah dulu aja. Boleh. Nunggu keluar malamnya nggak apa? Bukan dia disuruh kerja ya. Gue bakal mempertanyakan dia selain dalam kehidupan percintaan, dia tuh goalsnya apa sih? Itu dulu. Oke. Kalau emang dapet goalsnya, oke, gue bakal support dari sisi gue yang bisa gue bantu, dan lu bakal support gue dari sisi dia yang bisa bantu gitu. Sebenarnya lebih ke sana sih, support each other aja gitu. Paham. Soalnya kalau misalnya menganut tipe yang ya lo kan tugasnya cowok, lo cari duit begitu lagi kesusahan ekonomi. Wah, itu berat sih. Itu bakal disalah-salahin. Betul. Kalian tuh, nih BTW nanyain kalian aja ya, kalau boleh tahu ya. Kalau di aku yang udah pernah nikah, itu emang istri megang keuangan gitu. Kalau kalian tuh semua megang istri. Enggak. Gue minum dulu bentar. Kita rehat sejenak. Kutura boleh ngunyah dulu. Sama, udah habis nih. Buset deh. Beneran? Kalau kasar tinggi makan cepet deh. Baru dibahas aja. Kalau gue keuangan masing-masing. Masing-masing, oke. Terus ya dikasih uang per bulan, gitu sih. Aku juga masing-masing.
tapi satu sama lain sama-sama tahu pendapatan masing-masing, terus saling support. Misalnya pas aku lagi nggak ada, suamiku support. Pas suamiku lagi nggak ada, aku support gitu. Terus kayak gitu, kita punya tabungan bersama untuk anak. Itu sama. Terus tiap bulan kalau emang ada rezeki lebih, aku dikasih bulanan gitu. Kill. Karena jujur untuk memulai satu keluarga itu perekonomian memang lagi belum stabil. Betul banget. Gitu. Oke. Gitulah. Kalau gimana? Kayak awalnya saya Coba-coba. lanjut lain. Setelah pakai cekuk, Cepuk itu apa kabar? Makanya nih. kalau saya dipegang istri semua, semuanya. Sama dong. Yo, Wow. jadi pokoknya segala pun yang masuk ke dua rekening saya langsung transfer ke istri saya. Nah terus saya dikasih Kasih bulanan. mingguan gua. Oh, mingguan. Seminggu misalnya gua pakai 300. Kenapa lu memilih? Rekening pribadi Kak Bima dipegang juga. Nggak dipegang, emang di-nolin aja. Gokil. Itu gue yang mau ya. Sama gue juga. Soalnya gue tuh dulu gue akuin gue punya habit yang buruk banget. Oke. Kayak impulsif Boros. buying, boros. Bahkan ya setelah gue nikah waktu itu gue masih kayak ngikutin ego gue. Kayak buat Beli ini buat motor gitu beli ini ya. buat motor, yang gitu buat hobi, gitu. Jadi kayak kalau gini mulu, nggak bakal aman. Jadi akhirnya udah keputusannya adalah pokoknya nggak mau tahu gaji masuk langsung transfer ke istri semua, dan istri harus tahu gitu. Dia tahu. Jadi disisain di rekening gue disisain 300.000. Jadi buat kayak beli rokok, beli jajan gue, yang jajan kalau lagi nggak sama istri. Iya. Tapi saling pengertian lah ya, saling gini lah, saling paham lah situasinya. Saling mengerti dan tahu diri ya, lebih tepatnya. Jadi Bima kan tahu nih diri dia, kalau diri dia tuh ternyata wah gue boros banget nih kalau duitnya di gue. Ya. Gue bisa, wah gila deh gitu kan. Akhirnya dia kayak minta tolong bantuan istrinya untuk mengelola gitu, bukan kayak istrinya yang minta gitu. Kalau gue dulu, gue jatain bini gue. Kebalikannya dulu. Pokoknya setiap bulan gue nge-transfer lo, misalnya contoh ya 10 juta gitu. Ya apalagi ada faktor lain, kan kita pendapatannya dinamis ya, kadang naik kadang turun. Jadi malah memberkacau juga kalau kayak gitu. Kalau gue Gitu. Turah juga dulu seperti itu ya? Iya seperti itu maksudnya. Cuman kan bedanya kalau atau ya mungkin aku lebih bukan masalah boros atau enggak, aku emang paling hemat sebenarnya, dan paling hemat sebenarnya sih di antara kakak-kakak juga. Maksudnya kayak kakak tuh kita. kakakku. Oh, Pede banget. soalnya dia manggil kita kak. Pede banget. Bima gak? Maksudnya Ya sekarang lupa ini. Maksudnya kayak Banyak banget yang kita lupa. cuman nggak jago megang finansialnya sih dulu, kayak Oke. masalah pede aja. Ya. Kalau pusingnya mending ngurusin kerjaan, masalah finansial dipegang orang lainnya gitu dulu. Oh, Dulu tuh track recordnya ada sebelum istri, kakak dulu kayak gitu itu. Dan kayak lu terlalu cepet percaya sama orang ya, Turah. Gue lihat-lihat. BTW aku mau nanya Turah. Terlepas dari kehidupan pribadi ya, aku mau tanya Rusia. Rusia itu seru nggak sih tinggal di sana, dan apa ya, terlepas dari orang-orangnya ya, maksudnya kayak cuacanya kah atau biaya hidupnya? Kan lo tadi sempat mention di Rusia itu ternyata lebih murah daripada di sini, di Jakarta. Lebih murahnya tuh gimana? Misalnya kos-kosan di sana tuh berapa? Terus kayak dalam sebulan sebagai pelajar lo tuh habis berapa gitu? Ya. Sebenarnya kalau dibandingin sama Moskow, Jakarta sama sih. Oke. Moskow itu di ibu kota Rusia kan. Kalau misal kalian tinggal di daerah-daerah yang desa-desa gitu lah, kayak McD baru dibuka pada tahun 2016, kayak di Toms kota aku kan kayak gitu, kayak Jogja gitulah. Oh. Ya, aku bilang di YouTube juga kayak misalnya kita ngabisin untuk biaya hidup makan itu bisa 2 juta sebulan. Terus murah biaya asrama yang kita tinggalin itu 2 juta juga per tahun. tahun. Serius, jadi 2 juta setahun, ya satu tahun dibagi 2 juta. 2 juta dibagi 12 bulan. Murah banget. Murah Tidur banget. di lobi. Ah beneran tuh? Murah banget. Murah banget. 2 juta Apalagi ada beasiswa ya. Karena bagi beasiswa- 12. Iya, Sebulan cuma 160.000. Bener. Dong gitu. Dorm gitu. Tapi dormnya ada bertiga. Kalau misalnya kalian dapat asrama Tiga? baru, iya, kalau misalnya asrama baru bisa berdua, apalagi buat S2. Wah jadi tertarik saya. Ini beneran 160.000 rupiah Iya, per bulan. bener. Murah banget. Murah Murah banget. banget sih.
Dan aku tuh sejak keluar Indonesia nih, kayak nyobain konten-konten di Rusia, konten di Uzbekistan, Kazakhstan. Ternyata emang kita tuh cuma keluar negeri mindsetnya karena tiket pesawat doang emang. Iya. Pas sampai sana, bahkan yang di Uzbekistan aku naik taksi, itu kita perjalanan 20-30 menit cuma bayar 11.000 doang, 11.000 rupiah. Karena kan satu son Uzbek itu kan 0,98 rupiah kan. Beda tipis sama mata uangnya Indonesia rupiah. Dan Tolong harganya ini tuh dong. gokil anjir. Culik gua ke Rusia. Susah. Bentar, Uzbek itu yang lawan Indonesia bukan? Iya. Yang yang itu yang dia disenggol Langsung drama. Oh iya. Itu. Paham. Wah, kayaknya kita harus bikin trip ke sana deh, tur. Ke Uzbek itu gue mau buat Uzbek. Yang murah tuh Uzbek, Kazakhstan. Boleh tuh, guys. Kalian setuju gak kalau Yuk. part 2-nya kita ke Rusia bareng Amin. Turah? Aduh, amin. Amin. Tapi bareng lo ya, Tur. Iya. Coba. Aku ada tawaran juga sih kayak Apa? trip bareng Turah ke Rusia gitu buat. Oh iya, Turah. kok kita gak ada gitu sih, Iya. Tur? Ayo dong, ayo bikin. Tawaran kayak gitu. Mau dong, tur yuk. Ayo mau. Yuk. Bener ya? Bener. Jadi tour guide itu. Deal. Deal. Apa gratis kan, Tur, maksudnya? Gampang. Gini gunanya collab. Guys, Turah, gue kepo banget dong. Coba lo ngomong bahasa Rusia dong, apa kayak gitu. Perkenalkan diri deh, terus. Iya. Seru banget. Окей, всем привет, меня зовут Тура. Сейчас мы кусаем с друзьями. Вот это он сейчас Бима, Vivi, и Desti. Onde maoy. Tapi lu awal-awal kenapa lu memilih Rusia, Tur? Iya. Oh kan misalnya kalau misalnya teman-teman kita tuh dulu yang luar negeri tuh trennya tuh adalah ke Jepang, ke Jerman, ya nggak sih, ke Belanda. Gue jarang mendengar teman gue yang ke Rusia. Kayak nggak ada deh malah temen gue. Iya. Dan temannya sekarang baru muncul sekarang Purwakarta enak. Iya, Iya betul. benar. Jadi apa yang membuat lo tuh pada saat itu pikiran gue harus, Makasih, Bu. gue pengen kuliah di Rusia gitu. Kalau track recordnya sih baik lagi ya. Kalau kita lihat dari aku emang orang yang nggak pernah belajar, terus kayak nyoba kuliah di luar negeri, kita coba cari beasiswa atau enggak pendidikan yang memang di luar bahasa Inggris dulu nih, karena bahasa Inggrisku kemarin kan IELTS kayak cuma 400 doang. TOEFL kayak 400 doang, kayak ya masih gini lah, masih intermediate ke bawah lah gitu. Iya sama sih kayaknya. Terus akhirnya coba kita ajuin ke Jerman sama Rusia. Oke. Nah Jerman itu kalau kita ngajuin pendidikan di sana, kita harus belajar bahasa juga sama kayak Rusia. Iya kayak ada sekolahnya lagi Iya, gitu sekolah kan. bahasa Rusia sekolah bahasa di negara itu 1 tahun dan kita tuh ke negaranya biasanya. Iya, kalau benar, Jerman benar. itu nggak bisa. Jerman tuh di Jakarta dulu, ini setahu gue di angkatan 2014-15 ya. Iya. Itu harus 1 tahun di Jakarta dulu belajar bahasa Jerman. Kalau misalnya lulus atau enggak baru ke Jerman. Oh. Dan aku tipikal yang aku bilang tadi, aku nggak pernah belajar. Kalau misalnya aku di Bali aja nggak pernah belajar, apalagi di Jakarta. Ya, malah jadi Nah, main doang ya. Karena mindsetnya udah orang tua bilangnya udah Turah, karena kakak sekarang udah kerja semua, biaya cuma terakhir di anak terakhir, ya udah coba aja dulu ke sana gitu. Oh, Awalnya beasiswa, berarti kamu itu sebelum ke Rusia belum bisa bahasa Rusia sama sekali? sama sekali nggak bisa. Keren banget. Berarti Bang Pure kamu berangkat Aku belajar di sana? Bener, jadi di Bali, karena mungkin orang Bali itu kan kayak terlalu nempel sama keluarga banget ya. Terus Oh, kita iya. disuruh tiba-tiba keluar, ya maksudnya di seluruh Indonesia juga kayak gitu. Iya. Sama keluarga udah deket, tiba-tiba keluar sama 5 tahun tuh nyusahannya tuh kerasa banget kemarin. Apalagi sama kakak kan. Iya. Jadi aku sama kakak dulu tuh kayak dulu nggak pernah temenan banget nih. Kan aku punya 4 saudara kan. Oke. Kakak pertama, kedua, ketiga, semuanya kakak juga. Terus kayak kita tuh baru ngerasain temen banget sama kakak, ngobrol Setelah dan segala jauh. macam. Setelah aku SMA udah dewasa. Gitu. Oke. Jadi pas udah dewasa, udah temenan sama 1 tahun 2 tahun itu, ya anjir momennya cuma 2 tahun doang anjir sama kakak. Iya, dan iya. ditinggal gitu. Iya, paham. Jadi setiap tahun kalau aku pulang tuh pas balik ke Rusia nangis terus. Karena aku mungkin masih manja ya sama keluarga ya. Iya. Tapi kamu kelihatan sih Anaknya manja ya. anaknya Iya, manja. anaknya Buktinya kan manja. kamu sempat tadi cerita-cerita yang off kamera, dia cerita kalau dia pengen banget punya pacar tuh yang manjain dia gitu ceritanya. Tapi Jadi kalau aku jadi- dia pengennya tuh diurusin gitu loh. Benar. Tapi kalau aku sendiri, aku ngurus sendiri. Iya, ya karena kan itu ini gak sih survival mode, Benar, setuju. ya kan? Ya kayak kamu aja di Rusia sendiri itu termasuk survival mode, kamu aktif sendiri kan? Iya.
Yang Jadi akhirnya ada kamu masalah bisa, ada apa segala macem. Kalau memang sendiri pasti bisa mandiri, cuman kalau udah ada orang lain yang memang menurutku udah ku sayang gitu kayak. Asik. Anjay, gue sayang agak gitu ya. Sayang, biasa dong. Biasa dong ngomongnya tuh jangan kayak sampai sayang gitu kayak. Udah aku sayang, Asik. biasanya gini kayak. Jadi keluar kayak manjanya. manja tuh makin melejit gitu. Iya, itu manusiawi. Berarti lu berapa lama sih kemarin di Rusia sekolah? 5 tahun, 4 tahun S1, 1 tahun bahasa Rusia. Seru banget. Tapi kalian harus tahu ya, kalau kuliah di Rusia, apalagi bahasa-bahasa di luar bahasa Inggris, itu kemungkinan sulit lulusnya. Karena? Karena nggak semua orang bisa belajar bahasa. Oh iya. Orang aku kuliah 10 bulan dan teman-teman asing yang ada, anggaplah 100% yang ada nih, yang lolos bahasa Rusia itu cuma 30% doang. Sisanya udah cabut lah, dikeluarin lah karena nggak kuat lah, atau gimana. Tapi emang bahasa susah gak sih Tur sebenarnya? Benar. Terus dari 20% itu nyoba kuliah S1 di semester 1, Hah? turun lagi 10% Oh. aja. Setengahnya langsung keluar. Enggak, Karena- untuk penyebutannya pun susah kan? Iya kan, QWERTY-nya mereka kan bukan QWERTY, bener-bener beda lagi gitu. Oh. Thank you banget guys, dari traktir enak banget sini. Aduh, sama-sama lo Tura. Terima kasih sudah Makasih dari Ibu Tempong. Bu Ibu Tempong. Indra. Tempong. Ibu nasi tempong. Nasi tempong. Bu Tempong. Ya gimana kesannya? Hah? Setelah sekian lama kita tidak bertemu. Iya. Iya anjir. Perubahan apa yang lo rasakan, Lurah? Kan Harusnya gue ngasih nanya kalian kayak gitu. ya kalau gue kan ketemu lo physically, lo gini-gini aja. Gini-gini aja tuh apa? Ya kayak kemarin terakhir ketemu. Iya. Tapi dengan berita yang sangat-sangat ABC-nya udah nambah banget. Berita gitu. berbeda-beda tuh udah biasa. Iya. Iya. Jadi gue kayak nggak berasa ketemu lo, nggak berasa kalau kita tuh udah lama nggak ketemu. Ngerti nggak? Ngerti. Kalau gue sih cuma karena gini ya kali ya, kalian udah punya anak. Terus kayak omongannya lebih dewasa aja, obrolannya udah. Masa sih emang dulu obrolan kita apa? Kan dulu kita ngobrolnya apaan? Obrolannya masih Aduh, seputar kan konten lu- kreator aja, sekarang udah ngomongin keluarga juga gitu. Ya kenapa gimana sama-sama udah pernah nikah kan jadi kayak Iya, jadi sharing kan itu kan udah pernah. Oh iya, kita udah pernah nikah ya? Udah pernah nikah. Udah nikah semua. iya, udah nikah semua dia bangga. Seenggaknya masih bisa bangga deh. Iya. Iya. Kita udah dewasa semua guys. Iya, dia udah dewasa semua. Senang banget sih. Enggak, karena kalian selalu nanya terus ke gua masalah Rusia, masalah kehidupan percintaan. Gue pengen nanya tentang kehidupan kalian lagi nih. Soalnya kan terakhir sebelum itu belum punya anak, sekarang udah punya anak. Dan gue pengen tahu aja kayak dari sisi suami atau istri, kendala kalian dalam rumah tangga tuh apa? Maksudnya kayak sering bertengkar kah? Atau emang apa ya, kayak masalah finansial kah? Atau gimana gitu loh? Maksudnya pertengkaran yang sering terjadi itu apa gitu? Oh, pertengkaran terjadi karena apa sih seringnya gitu ya? Benar. Ayo Mimba dulu. Om Bimba Layum Gambreng. Bima. Ah, dia nanya apa? Jam aja ya? Iya. Pertengkaran yang sering terjadi. Secara umum aja kak, kenapa sih dijelasin pribadi banget? Yang paling sering tuh ini sih masalah kayak kebiasaan kita masing-masing. Karena itu kan nikah kan menyatukan dua kebiasaan yang berbeda menjadi satu. Sebenarnya bukan bertengkar sih, lebih ke debat aja. Tapi debat udah bisa diem gitu. Diem-dieman. Ngambek-ngambekan. Ya maksudnya kayak udah debat tapi debatnya panas gitu. Iya. Nah, maksudnya endingnya tuh diem-dieman Apa minta maaf? sampai berapa hari? Enggak berhari. Nggak berhari-hari ya. Saya kan juga ini sendiri. Cair sendiri. Apa namanya? Saya sendiri. Saya sendiri. Tapi menurut gua emang gini sih, nggak tahu ya, ini salah satu benar atau enggak ya. Misalnya kan yang megang keuangan kan istri kan. Itu salah satu suami jadi mengalah juga nggak sih? Enggak, karena itu mau gua. Kecuali Maksudnya terlepas kakak tuh orangnya memang alfa banget atau enggak. Tapi kalau misalnya istri megang duit suami, itu ada rasa pingin mengalah nggak di pikiran kakak aja? Enggak ya? enggak. Gua kalau misalnya emang ada hal yang gua misalnya kayak misalnya apa ya? Ya kan namanya juga masih sama-sama belajar berumah tangga. Gua takut salah ngomong. Padahal yang ini juga dia sendiri. Anjir. Enggak, gua takut salah ngomong. Mas ikan semua itu kan kadang kita bisa gimana ya? Kadang tuh kita ini nggak apa-apa gitu. Tapi ntar sesuatu Tapi dijadikan masalah ya. Iya, ngeri gitu. Kan kita sama-sama belajar berumah tangga nih. Paling kayak misalnya tadi pertanyaan apa? Pertanyaan yang kedua, yang terakhir banget. Yang terakhir banget itu yang istri, kalau misalnya istri megang duit suami, Iya. itu ada sebagai suami itu ada pemikiran nggak kalau misalnya Aduh, gua nggak boleh kemungkinan macem-macem lebih nih. ngalah nih gitu. Iya. Oh enggak. Oh iya, gue baru inget.
Soalnya dari tadi gue lagi rancang dulu. Sambil ngerancang sambil lupa. Tadi pertanyaan apa ya? Gitu. Bener sih, kesimpulannya susah banget. Jadi intinya adalah menurut gue kalau emang bini gue salah ya salah aja udah titik. Oh gitu. Ya kayak misalkan kalau gue berlandasan misalnya kayak contoh yang gue pelajarin misalnya istri sikapnya seperti ini terhadap suami. Okay. Walaupun duit gue semua di bini gue terus gue gimana ya gue nggak bisa kalau itu emang udah yang gue pelajarin kayak gitu dan itu ada di dalam agama gitu maksudnya kayak emang ada aturannya gitu di agama pun ya gue tetap kasih tau bini gue. Oke. Nggak peduli duit gue di bini gue bagaimana gitu. Gak ada sangkut Oke, pautnya lah. mungkin ada sangkut pautnya lah ya. Ya gitu. Kebayang Bang. Lanjut, gini dulu, sweet dulu. Oh iya, sudah. Sekali aja ya. Apa Jepang tuh gimana sih? Gunting batu kertas. Gua dulu. Lu dulu, yang menang. Gue dulu ya. Tadi pertanyaannya adalah keributan apa? Lebih kayak ke sifat. Karena kan yang lu tadi bilang, gue sama suami gue itu kenal terus nikah tuh gak lama. Jadi ada beberapa sifat yang keluar setelah kita menikah. Oh kok dia gini, oh kok gue gini gitu. Terus kita sama-sama cari solusinya dan yang paling penting tuh komunikasi. Kalau gue ada sesuatu yang gak gue suka dari suami gue langsung bilang, suami gue pun gitu. Dan kita cari solusi juga, seandainya kita ada masalah kayak gini jangan keluar harus kayak gini. Oke. Gitu sih. Seumum itu ya pembicaranya. Seumum itu karena Gak kan, berani detail. karena gimana ya? Gak berani detail. Karena kan kita bener-bener kenalan baru nih. Iya benar. Terus ributnya gara-gara sifatnya misalnya ada yang gak gue suka, terus dia juga gak suka gitu kan. Ya tinggal diomongin aja gitu. Kalau masih keulang baru ribut besar. Kan kemarin udah diomongin gak boleh kayak gini. Jadi kalau mungkin sifatnya gak bagus gini. Tapi masih keulang gitu, ya baru ribut besar. Tapi harus ada yang minta maaf. Yang salah harus minta maaf. Gue sama dia bukan tipe orang yang ribut, diem-dieman, terus baikan sendiri, nggak bisa. Nah, keren tuh. Jadi harus ada yang minta maaf. Kalau misalnya nggak minta maaf, ya bakal dieman terus. Oh iya. Iya. Kalau Bima pasti terbiasa tidur, besok udah biasa aja, ya kan? Apalagi bini gua. Oh gitu. Karena dia nggak mau pusing. Iya. Oh, iya. Jadi kalau dia itu kalau dia berantem, kesel, otak dia penuh, dia tidur besoknya udah dia biasa aja. Yang Jadi dia nggak akan ngungkit yang kemarin. enggak. Sampai kapanpun. Nah, kalau gue nggak bisa, gue tidur dalam keadaan kesel nih. Itu kan gak Nggak enak bisa banget. tidur ya? Bangun, enggak gue tidur, tapi dalam keadaan kesel. Bangun, jadi gue masih kesel. Jadi kalau misalnya suami gue belum minta maaf, misalnya suami gue yang salah, dia belum minta maaf, ya gue bakalan kesel hari itu. Karena menurut gue, kok lu kayak orang nggak ngerasa salah sih, gitu, ngerti gak? Kalau gue yang berantem tuh awal nikah, karena ya tadi itu kayak misalkan nih yang pernah terjadi. Jadi gue itu kan ibadahnya masih kurang banget, dan suami gue tuh ibadahnya tuh lebih baik lah dari gue. Oke. Nah terus ada satu ketika dia tuh maunya kita sholatnya jemaah. Terus gue masih sibuk story bulan puasa nih, gue masih sibuk story. Maksud dia tuh dia dia tuh maunya gue denger azan, yuk kita mau sholat. Oke. Gue tuh karena kita baru buka puasa, gue minum. Cumi gue makan Gak apa-apa. Terus kan ada endorsean atau misalnya ada yang ngirimin makanan, gue story dulu. Benar. Ternyata dia sholat duluan. Nah gue nanggepin tuh masih biasa aja, karena kan ya gue tetap sholat. Iya. Terus habis kayak gitu ya udah, gue naik. Pas gue naik, gue dengan nada manja gue ngomong, "Ih kok sholat duluan sih?" Gue bilang gitu. Oh, oke. Terus dia langsung marah-marah. Marah tuh bener marah banget. Bener-bener marah. Terus Anjir. habis kayak gitu, gue tetap sholat sendiri kan, kayak gue wuduin, tapi gue kesel terus gue langsung banding, kayak misalkan lipet sajadah atau apa, nah terus tapi dia tahu di situ dia nggak bisa nahan emosinya juga gitu kan. Terus kayak gitu ya udah, dia langsung ngomong sama gue, tapi gue masih gue cuekin karena posisinya ada Desi dan Mima di rumah gue. Oke. Ya udah turun, tapi gue kesel tuh. Pas biasa aja sampai di depan mereka tuh juga biasa aja. Pas malamnya baru dia minta maaf kan, dia nggak bisa ngontrol emosinya ya, karena itu aja sih ya. Gue juga menyesuaikan juga loh, maksud gue ibadah gue kan nggak bagus nih. Gue ketemu lo, ya kita pelan-pelan belajar. Lo bimbing gue pelan-pelan, jangan langsung kayak strict banget gitu. Cuman akhirnya gue malu sendiri, misalkan nih dia udah ngambil wudhu, gue yang jamaah yuk, gue bilang gitu, gue ambil wudhu gitu. Kalau dulu tuh ya sempet kaget karena itu. Karena menurut gue tipe-tipe orang kayak lu gitu ya, dan banyak orang di luar sana, gue juga termasuk yang kayak gitu. Justru kalau misalnya dipaksa-paksa kesel, tapi kalau dicuekin jadi malu sendiri. Iya. Jadi kayak, dia udah ambil wudhu duluan lagi. Aku juga deh gitu, paham nggak? Jadi tapi kalau dipaksa-paksa, ayo sholat dong, jadi kesel. Tapi kalau dicuekin terus dia sholat, jadi malu kan kayak. Iya.
Gue harus sholat gitu. Iya, jadi dia ngambil, misalkan dia kan kadang suka Isa di rumah kan, terus gue udah di rumah nih. Ya dia pasti tahu gue belum sholat gitu kan. Tapi dia ngambil wudhu, dia sholat sendiri. Akhirnya gue, masa gue nggak sholat sih? Ya udah akhirnya gue sholat gitu. Jadi kayak kesindir-sindir gimana gitu ya. Harus gitu treatmentnya. Berarti maksudnya di problem utama di pernikahan itu lebih ke sulitnya tahu satu sama lain ya. Iya, itu benar. Adaptasinya. Betul. Adaptasinya itu ya. Tapi kalian harus tahu sih, ini ngomongin pendapat orang Rusia ya, orang luar negeri. Iya. Yang menurutku pendapatnya gokil anjir. Maksudnya kayak mereka tuh nganggap kalau misalnya mereka belum siap nikah, kalau misalnya dari pacaran tinggal satu rumah itu belum bener. Oh iya, gue tahu itu. Jadi kayak surma dulu. Kayak trial dulu. Jadi kalian tahu gitu loh, ini layak kan nikah sama orang ini gitu. Tapi kalau kita kan nggak bisa gitu kan. Yeah. Jadi tuh gokilnya di luar negeri kayak gitu sih. Intinya bener, harus mengalah. Harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah dan harus mengerti ego lo ini bisa merusak keluarga lo loh. Bener. Gitu. Karena bini gue untungnya bisa dengan cara dia kayak gitu bisa meredakan emosi gue yang luap-luap. Mungkin kalau lo dapet pasangan yang misalnya kayak Yang keras juga. udah ya. Gimana ya? Udah walaupun ya itu paginya gue masih kebayang kayak dalam hati gue, lu tahu nggak sih lu salah gitu. Masih kebayang-bayang gitu. Padahal mah dianya udah biasa aja. Tapi ujung-ujungnya ya gue juga lupa sendiri aja gitu. Jadi kayak sampai terbesit kayak tuh kan enakan adem kan. Enakan nggak usah emosi gitu-gitu. Tapi satu hal penyesalan yang aku alamin selama menikah itu adalah kurang tahu satu sama lain sih. Oke, kalau kerjaanku tuh kayak gini, kalau kamu tuh karakternya kayak gitu, itu masih kurang tahu gitu loh, kurang mengerti gitu. Itu problemnya sih. Mungkin kita masih kecil juga kan kemarin kan nikahnya. Iya. Yang itu aja sih sebenarnya yang agak berat. Apalagi kalau misalnya kalian dewasa kan, misalnya di atas 25, umur 25 ya, udah pemikirannya tuh kayak ya udahlah ngalah lah gitu. Kalau di zaman-zaman dulu tuh sama-sama batu menurutku gitu. Itu sebenarnya masih kita belum bisa lewatin sih. Karena mungkin ada faktor keluarga yang masih deket atau punya kakak lah atau gimana, sebenarnya kayak gitu-gitu aja. Tapi ini keren banget sih. Aku salut sama kalian bertiga. Dari awalnya belum nikah semua, sekarang udah nikah semua. Terus kalian juga salutnya tuh, aku salutnya ya, ini ngomongin di luar pernikahan ya. Maksudnya kalian menikah tapi tetap bareng sama teman-teman sih. Ini ngomongin di luar kerjaan ya. Soalnya teman kerja nih, kita juga teman dan teman kerja. Itu sih. Kalau untuk teman main, jujur gue udah temen yang main ya, terhitung jarang gue keluar untuk main. Betul. Sama. Gitu. Iya, kita tuh terlihat bersama ya karena emang kita satu kerjaan kan. Iya, betul. Kalau misalnya kita temenan doang, belum tentu kita seintens sekarang ketemunya. Betul banget. Gitu. Betul. Tapi bagus sih lo bisa menerima kritik, lo bisa berubah, berkembang, paham gak sih? Iya. Jujur ya tuh Rah, lagi-lagi gue ngomong lo sangat keren karena lo bisa bertahan. Iya gak sih kalau Di segala masalah yang melanda hidup lo. iya, kalau gue mungkin udah ngurung di kamar, Betul. delete account gue kayaknya, Bener. overthinking, Iya benar. kayak Cabut dari semuanya. iya, terus kayak Pernah gue, itu pernah pasti. oh iya, Aku pernah ngelewatin. Akhirnya kenapa lo bisa Cuman langit? yang bikin aku berubah pikiranku tuh lah ambisiusnya menurun. Dulu aku ambisius banget nih, pokoknya A B C D semua harus jadi gitu. Tapi sekarang tuh sejak ada kasus itu mulai menurun, kayak ya udahlah yang penting gue jalanin dulu deh gitu. ya itu bener, gue setuju. Dulu tuh kayak gue pokoknya 1 juta subscriber gak mau ya short film gue harus jadi di bulan ini. Sekarang ya udah short film bulan depannya lah gitu. Udah jadi kayak orang tinggal di pantai, pinggir pantai gitu aja. Iya. Itu orang hidup gue. Tapi lebih happy itu gak sih Turah? Lebih happy itu nyata. Ya kan, karena lu ngejalanin lebih enjoy dan lebih happy. Biasanya Iya. nyampe ke penonton. Betul. Turah kan mengaku dia tuh orangnya introvert. Menurut gue tapi dia keren untuk kenal sama orang baru. Betul. Bukan dirinya dengan orang-orang baru. Iya. Lu lebih keren daripada kita loh. Kita datang ke acara YouTube aja. Padahal kita udah bertiga nih. Lu lihat kan kemarin di acara YouTube kita diem. Karena untuk kita ngobrol sama orang kita insecure. Iya, betul. Kayak, dia kan YouTuber itu, tapi mau ngedeket tuh kayak gimana ya gitu. Iya. Bahkan lu temennya ada ABC. Enggak lah, anjir. Maksudnya kayak itu tuh juga emang harus ngobrol duluan. Karena mungkin belajar di Rusia juga kan. Kayak kan di Rusia ada temen kan. Oh iya. Bisa memperkenalkan diri gitu-gitu. Itu kita pengen itu. Kita pengen punya sifat yang itu. Betul. Gimana sih? Kalian kan Gila. bertiga, aku kan sendiri. Nah itu gue mau nanya gimana caranya lo pede, kan lu bilang lo insecure kan, pede untuk kenalan baru sama orang, deket sama orang dulu deh dari yang sebelumnya nggak kenal. Iya. Sebenarnya jujur pas acara kemarin ya, acara musik award gitu, gue lupa. Itu satu kejadian sama konten kreator juga TikTok gitu.
pokoknya joget-joget itulah orangnya. Terus live streaming gitu kan. Dia tuh bertiga, 3 cewek. Dan gue nyamperin dia, dan gue kenal di DM, jadi DM-an gitu, mau collab. Tapi pas mau nyamperin dia tuh emang gue pertama kali ketemu sama dia. Gue bilang, woi gimana kabar? Dia tuh kayak jadi canggung gitu, dia introvert juga, gue juga introvert kan. Kayak, woi gimana gak jadi collab? Hah, collab apa? Gitu. Kayak, lu ngerti gak sih bener-bener canggung banget anjing. Dia ada temennya terus balik badan ke gue. Dia ngomong bertiga, anjing gue ngomong apa gitu anjing. Gue denger, jadi gue makin ngedown, tapi gue tetap di posisi, woi gimana besok mau ada kegiatan apa? Gue tetap gitu anjing. Gue berusaha untuk, Terus mereka bertiganya gimana? akhirnya mulai cair di sana. Soalnya pas canggung itu kayak bener-bener gue juga pingin cabut dari Kebayang sih gue. Iya, Tapi udah di sana apa enggak lu? dari sana terus kayak gue cabut nggak bisa dan cewek semua. Ya, terus. Gue bingung banget kalau misalnya lu emang merasa canggung ya jangan ngomong di belakang terus gini dia ngomong Iya. gitu pak. Anjir. Gue digituin. Apalagi lu sampe denger gitu. Iya, gue denger, gue dibalikin gitu kayak anjir nih, gimana ya do? Terus gue tetap ngomong kan sama teman-temannya, lu besok syuting apa sih biasanya kayak gitu? Gue tetap kehidupan relatable-nya dia, gitu. Oh ya kayak itu besok gue syuting sama anak-anak sih kayak gini gitu. Jadi kayak, waduh untungnya, boleh sih foto-foto dulu, foto lah gitu. Nah itu kalau kejadian di kita, hai, gue sering nonton lo, terus dibahas gini, oh iya, makasih, titik. Terus kita kayak, ya udah, jadi akhirnya kita jadi kayak, dah. Tapi kan Tura pertama kali ketemu kita Tura duluan tapi nyapa kita. Makanya itu yang gue bilang, dia tuh ada keberanian buat kenal sama orang baru dan dia pede banget gitu. Dan di saat itu lo baru pertama kali nyapa kita, lo jelas ngajak kita nongkrong di hari itu. Di itu kan di tempatnya Bella Gary. Bella Gary. Itu template lu buat basa-basi kan. Kebetulan kita iyain. Ya, lu Tapi pasti kita nggak nongkrong di hari itu. Enggak, gue praktis di kayak gitu, gue ngajak satu orang juga kan, bener nggak? Iya. Gue Satu orang juga kan bukan Biasanya dong. pokoknya intinya ngajak pasangan deh. Iya. Ya. Gue beratnya tuh ngajak pasangan, pasti kalau misalnya gue ngajak orang baru, itu orang barunya nggak enakan, karena gue sama pasangan ini. Kenapa? Emang apa? Jadi kayak udah ya udah lu circle sama si pasangan ini jadinya. Kalau lu gitu mau, ya? iya, jadi gue lebih nyaman mau berangkat sendiri, jadi gue bisa luas ngobrolnya. Oh. Paham. Kebayang gak sih? Iya, iya. Nah, kalau kalian kan bertiga nih, kalian bakal sulit ketemu sama orang baru karena kalian orang udah mikir, oh ini udah bertiga gitu. Oh, paham. Itu salah satu kesulitannya juga kalau misalnya kalian bergrup. Oh iya, jadi dan kita pun nggak ada dorongan untuk kenalan dong sama orang itu. Karena kita udah nyaman bertiga. Iya, jadi kalau kita nggak negur orang pun nggak apa-apa. Karena gitu. kita udah bertiga ini gitu. Iya, nggak ada dorongan buat kenal orang baru. Kalau Tura kan sendiri nih, Iya. jadi dia nggak mungkin dong di suatu acara dia berdiri begini doang. Pasti kan kayak ada kenalan aku sama yang ini, kenalan yang mana aja yang nyantol gitu kan, gitu. Tapi terlepas gue bisa ketemu sama orang-orang baru, ya maksudnya setengahnya pasti ada yang nggak mau diajak ngobrol. Oh gitu, coba dong. Coba. Mau tuh kayak gimana? Iya, coba gimana dong cerita lo kan udah sering banget kenalan sama influencer lain lah ya. Kita ngomongin influencer apa ngomongin orang baru bener-bener literally kayak orang brand, teman-teman brand yang di Jakarta, kulit kerja di Jakarta. Nggak tahu, pokoknya yang lo bilang tadi kan lo udah banyak kenalan sama orang-orang baru ataupun influencer. Ada nggak yang waktu lo ajak kenalan yang lo dengan lo yang super duper apa supel ya kalau gitu ya? Iya. Tapi Supel kalau itu, misalnya kita ngomongin teman-teman biasa, maksudnya teman-teman yang memang kerja di korporat, di bisnis dan segala macam, oke lah, kayak kita normal lah ngobrol lah kan. Iya. Kayak pelan-pelan gitu. Tapi kalau lu di level-level orang yang apa ya, pekerjaan tapi sebagai public figure juga itu Iya. lumayan sulit sih, karena mereka punya sisi egonya mereka masing-masing. Contoh? Contohnya kayak ya udah lu di bawah gua anjing, lu ngapain? Iya. Iya. Ada yang kayak gitu. Tapi gue berusaha tetap untuk kayak, oh kayak gitu ya. Maksudnya kalau gue bakal mencari obrolan yang relate ke dia sebenarnya. Misalnya gini, lo yang orang yang tadi itu ya, terus gue yang mau ngajak kenalan, Tura, gue sering nonton YouTube lo. Iya, makasih. Nah itu kan udah dimatiin kan? Iya, iya lagi, terus gue bingung, lo langsung bingung mau nanya apa? Nah, gue tuh tetap berusaha untuk kayak ngasih 2 pertanyaan lagi. Kalau misalnya pertanyaan lagi dia tetap kayak gitu, ya udah di. Oh, terus coba gue nanya lagi nih. Iya kan lu jawab iya makasih. Tadi kesini sendirian Tura? Enggak kok, sama mama. Oh, macet sih jalanan ya kan? Iya. Oh, berarti abis itu udah nggak ada Iya, berarti Iya ini memang sih. lagi nggak pengen diganggu aja udah. Iya. Gue terakhir. Paham. Nah, contoh obrolan yang sama orang yang emang dia open, dia tidak
taruhlah dia tidak senioritas gitu ya. Ada senioritas ya. Ya dan pokoknya dia tidak menganggap dirinya di atas lo. Gini deh, pokoknya intinya orang yang memang mereka nanya balik ke kalian, berarti mereka mau diajak ngobrol. Iya. Gitu. Iya sih. Kalau misalnya udah nggak mau diajak ngobrol, nggak ditanya balik, ya udah di stopin aja menurutku sampai ada waktunya gitu loh. Karena menurutku belum nggak semuanya orang yang memang diajak kenalan duluan itu cuek semua. Tapi Iya. mungkin mereka butuh proses gitu loh. Iya. Misalnya aku tertarik sama orang ini kan, mungkin kayak brand apa gitu. Iya. Nah aku tertarik, cuman emang butuh waktu nih orang gitu. Akhirnya aku caper-caper sedikit aja lah. Gue ngomongin lah, ya masalah gue gitu di Rusia gitu-gitu. Jadi gue didengar kayak gitu itu boleh juga sebenarnya. Banyak sih tipsnya buat orang-orang yang memang gimana caranya lu nyari perhatian tapi juga relate ke mereka juga gitu. Terus berarti begitu tadi yang obrolan dimatiin abis 3 pertanyaan, lo melipirnya gimana Tur? Gua Kan abis itu kayak gue kenalan dulu ya gitu. Iya. Enggak, gue kayak lama-lama menjawab aja. Tolongin nanti ada editannya kerumunan, kurang deket, terus menghilang kurang. Oke. Menghilang terus pas udah papasan udah nggak nyapa tuh di toilet mau ketemu di mana. Oh, jadi kayak pura-pura nggak kenal. Pura-pura nggak kenal jadinya. Itu paling menurut gue paling canggung. Setelah lu ngobrol udah kenal satu sama lain, tapi karena dia cuek, lu jadinya nggak ngobrol pas ketemu papasan Iya, lagi. iya. Itu lebih level canggungnya itu lebih kayak tadi udah kenalan tapi lu cuek satu sama lain. Itu berat sih. Itu Seru berat sih. banget. Makanya. Turah petualang banget ya guys orangnya. Petualang, Jadi gue gak sabar banget kalau konten ini rame, likes-nya sampai berapa Bim? Sampai kita ke Rusia? Aja. Likes tuh kita berapa sih rata-rata? Gak tahu. 100.000. 100.000 likes kita bakal ke Rusia bareng Turah. Agak seru. Tapi kita anggarkan dulu ya guys. Kan Dura mau ngajak kita yang itu. Yang gratis. Yang gratis. Bener ya Turah. Ini yang nonton banyak nih Turah ya. Dari pemerintah. Gila, Turah, mau dong. Iya mau dong. lu- Syaratnya itu enggak. satu. Apa? Bisa bahasa Rusia. Iya. Ya udah Turah gini. Mulai minggu depan kita tiap weekend belajar aja Turah, nggak apa-apa. Ya Allah, coba ajarin dulu dong perkenalan itu gimana awalnya. Oke, kita penutupnya kali ya. Ya, penutup gimana? Oke. Kok gue ngomong biasanya kan kalimat apa? Terima kasih sudah nonton aja deh. Oke. Spasiba za Spasibaza, Pasmotre Pasmotre, Nizabutse Nizabudze, Papisatsa Papitsatsa, Namoi Instagram Namui Instagram, Bimo namanya apa? Bima Bimbul. VVP. Destis Rinip, Tura Partayana I Ih, Paka-paka. Bye. Jangan lupa guys 100.000 likes. artinya apa tapi ntar dulu ya? Biar bener jadi mereka tahu. Oke, Terakhir. terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk follow Instagram kita dan sampai jumpa gitu. Baka-baka. Itu dan ya. Dan itu. Oke guys, thank you semua sudah nonton. Thank you juga Turah sudah mampir di channel kita dengan segala ceritanya yang panjang lebar ya kan. Nanti Tura bakal lagi hadir di YouTube kita lagi kalau udah 100.000 likes. Nanti kita bakal hadirnya di Rusia. Oke guys, Kita anggarkan dulu ya guys ya. Kalau mau gratis bisa bahasa Rusia. Oke, kita belajar dulu. Oke guys. I adalah dan. Baka-baka.